Nah, mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. Yustahabbus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum. Minum itu sahur, Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mah sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat, kalau mau konsumsi kurma aja atau pisang, udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka jangan langsung minum teh. Air putih dulu nih. Ini dulu minum. Nah, ini perintah Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma satu, kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana, Pak? Dulu nggak ada impor kurma, kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah seger yang nggak asam di perut, cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak. Ya, kalau kita mukanya asam, Pak. Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, makan, direbus, diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti, Pak, tunggu ya, ini udah nafsu aja nih kalau udah ngelihat macam-macam. Udah begitu sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh. Kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu ya, selesain dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah ya, insya Allah itu lebih baik. Wa ta'jilul iftar wa ayyaftura 'ala tamr, ya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah, ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus shadaqah iktidaan bi Rasulillah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Lah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Wal i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran, tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu, Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi, atau sholat 2 rakaat.
Selesai assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, yakinkan bahwa Allah yang menurun Quran itu memandang kita, dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita-kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak, ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo. Tahu ngoyo ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fiddin itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fiddin kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini, tilawah ma'az zikir namanya, membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdol gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalu zikri la ilaha illallah, zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Kalau zikir la ilahnya sudah nancap di kolbunya, qaulus sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu. Jadi Ustadz saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman, ya. Taib.